Tapi yang paling penting bukan sekedar sekolahnya ditutup, Pak Wali Kota, tapi orang-orang yang mengajarkan intoleransi ini harus ditangkap, dipenjarakan. Muridnya dibina, gurunya dibinasakan. Sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Kali ini saya bicara tentang Joko Widodo Junior, yaitu Wali Kota Surakarta atau Solo, Gibran Rakabuming Raka. Beliau anak sulung dari Presiden Joko Widodo dan sekarang menjadi Wali Kota. Beberapa hari lalu Gibran, Pak Wali Kota ini menggebrak dan saya mendukung luar biasa. Inilah Gibran yang saya inginkan, Gibran yang kuat dan teguh menjaga toleransi. Ceritanya begini. Nah, ini ada sekolah. Saya nggak tahu ini, sekolah harusnya kan masih pengajaran jarak jauh ya, PJJ. Tapi sekolah ini katanya sudah tatap muka, PTM, pengajaran tatap muka. Saya nggak tahu, ini pasti sudah melanggar aturan yang ada. Dan ini hal yang lain. Tapi sekolah ini luar biasa ini. Sekolah yang katanya tidak berizin dari Kementerian Agama ini mengajarkan ke 39 muridnya untuk menjadi manusia Indonesia yang tidak toleran. Apa yang dilakukan coba? Merusak makam-makam dari orang non-muslim di Taman Pemakaman Umum Cemoro Kembar, Pasar Kliwon, Kota Solo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Orang mati saja masih diganggu coba. Nggak cukup mereka mengganggu orang hidup, sampai orang mati aja diusik-usik juga. Otaknya di mana? Aduh, astagfirullahaladzim. Bagaimana pengajar-pengajar dari sekolah itu menginfiltrasi muridnya yang masih di bawah umur untuk merusak kuburan orang-orang non-muslim. Bagaimana anak muda kita, generasi muda disesatkan untuk menjadi orang yang intoleran. Kalau ini dibiarkan, intoleransi dari 39 orang ini akan meningkat menjadi radikal. Dan ujungnya nanti kalau mendapatkan ruang dan lingkungan yang memadai, mereka akan menjadi teroris. Saya sangat bahagia, saya sependapat kalau sekolah ini langsung ditutup oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dan 39 orang ini karena masih tuas muda dibina, diarahkan, diluruskan. Tapi yang paling penting bukan sekedar sekolahnya ditutup, Pak Wali Kota, tapi orang-orang yang mengajarkan intoleransi ini harus ditangkap, dipenjarakan. Muridnya dibina, gurunya dibinasakan. Kenapa? Kalau sekolahnya ditutup, muridnya nggak ada, dia akan membuka sekolah baru dan mencari murid baru dan menanamkan intoleransi baru. Ini yang saya tidak inginkan. Tindakan merusak makam orang non-muslim atau makam siapapun, ini adalah tindakan biadab. Ini akan bergeser kemana-mana. Sekarang orang mati yang diusik, besok orang hidup yang diusik juga. Saya heran, ajaran agama mana yang gemetar akidahnya hanya melihat tanda salib. Heran saya, setipis itukah akidah seseorang sehingga kalah dengan simbol-simbol agama lain? Sahabat Indonesia, ini harus kita atasi bersama. Tidak cukup dengan marah-marah,
tidak cukup hanya sekedar menutup sekolah. Harus ada tindakan yang konkret. Satu, guru-guru tadi harus diberikan tindakan yang tegas, muridnya dibina, diluruskan, brainwash-nya diisi dengan otak-otak yang Pancasilais, yang nasionalis, dan ditata ulang. Ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya. Sekolah ini bukan sekolah sehari dua hari. Pasti sudah berjalan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kenapa ada pembiaran? Kenapa baru tahu setelah ada aksi perusakan TPU di Cemoro Kembar? Saya heran. Kalau anak-anaknya sudah berbuat begitu, bagaimana dengan orang tuanya ya? Nah, sahabat Indonesia, saya hanya mohon, ini tidak cukup hanya diatasi oleh kepolisian, tapi harus juga dengan BNPT atau BPIP atau beberapa stakeholder yang lain untuk men-tracing apakah paparan ini hanya datang di sekolah atau juga datang dari lingkungan keluarga. Kalau ini terjadi di lingkungan keluarga, ini PR baru buat kita semuanya. Jadi kita jangan terpesona dengan penutupan sekolah, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah konkret yang tadi saya bilang. Detekan efek untuk memenjarakan guru-gurunya, membina murid yang 39 tadi, dan kemudian mengejar sampai tuntas ini mastermind dari sekolah sesat ini. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dan hormat saya kepada Pak Wali Kota Solo, Pak Gibran Rakabuming Raka, yang berani bertindak tegas. Keberanian seorang Gibran ini adalah modal dasar untuk melangkah lebih maju lagi untuk mengatasi Solo. Karena Solo ini meskipun sangat toleran, tapi juga dikelilingi oleh kelompok-kelompok yang banyak sekali, yang kebanyakan juga sangat intoleran. Ini PR buat Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota dan para stakeholder di sana, tapi kita harus membantu. Jangan sampai kasus di Solo ini terjadi di tempat lain. Terima kasih sahabat Indonesia. Sekali lagi saya mohon kepada Anda semuanya, mari jaga kesehatan kita agar kita tidak tertular oleh paparan virus 19. Kita harus taat terhadap protokol kesehatan. Virus ini, pandemi ini akan segera berakhir kalau kita bahu-membahu membantu pemerintah, membantu tetangga kita, membantu keluarga kita, membantu diri kita sendiri untuk mengatasi bersama. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskal.